Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dan santriyah, marilah kita kembali melanjutkan pengajian kita di mana kita sedang belajar mengaji kitab Fathul Mu'in. Adapun pembahasan kita pada kali ini melanjutkan pembahasan yang kemarin sekitar berbicara tentang masalah sholat. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kembali pengajian kita pada kali ini. Silakan dibuka yaitu pada halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'maru, dan diperintah siapa dusiban yang mempunyai sifat anak kecil, artinya anak kecil, zakaron, baik laki-laki, au unsa, ataupun perempuan, mumayyidun, yang telah mengerti, bi ansoro, dengan jadi itu si anak, yakulu, makan itu si anak, wa yashrabu, dan minum itu si anak, wa yastanji'u, dan istinja itu si anak, wahdahu, dengan sendirinya. Yakni yajibu ala kullin, wajib bagi tiap-tiap, min abawaihi, dari orang tuanya itu si anak, wa in ala, dan seterusnya ke atas, itu kakek, nenek, ya. Sumbal wasi, kemudian kepada orang yang sudah diwasiati, wa ala malikir rafiqi, kemudian wajib pula kepada yang memiliki budak atau amat. Apa ayyamuro, memerintah, ya. Memerintah biha, kepada solat, ay solati, yakni kepada solat, walau kodoa, sekalipun itu solat kodo, wabi jami'i surutiha, dan memerintah kepada semua syarat-syaratnya sholat. Lisab'in, karena usia 7 tahun, ay ba'da sab'i minas sinina, yakni setelah sempurna, setelah usia 7 tahun, ya. Ai ba'da sab'i minas sinina, yakni setelah usia 7 tahun. Ai ingda tamamiha, yakni tatkala sempurna usia 7 tahun. Wa in mayyaja, dan sekalipun telah mengerti itu si anak, qoblaha, sebelum usia 7 tahun. Wayang bagi, dan mesti, ma'asigotil amri, dengan sigap merintah, apa at-tahdidu, yang menakut-nakuti. Jadi artinya para santri dan santriyah dari kalimat ini, artinya bahwa wajib bagi setiap orang tua, ya, kemudian pula kepada kakeknya atau neneknya, atau kepada orang yang memiliki budak atau amat, wajib kepada mereka semua untuk memerintahkan
kepada anaknya, ya, kepada anak kecil. Begitu pula kepada orang yang telah diwasiati, ya, kepada orang yang telah diwasiati untuk mengurus itu si anak, maka wajib bagi mereka semua wajib memerintah kepada itu si anak, ya, di mana anak tersebut sudah mengerti, yaitu makan sendiri, minum sendiri, kemudian dia itu istinja sendiri. Maka kepada anak tersebut yang sudah mengerti makan sendiri, minum sendiri, kemudian istinja sendiri, wajib setiap orang tuanya untuk memerintah sholat, ya. Wajib kepada orang tuanya untuk memerintah sholat kepada anak tersebut di mana si anak sudah usia 7 tahun. Jadi wajib kepada orang tuanya, kepada kakeknya, kepada neneknya, kepada bapaknya, kepada ibunya, atau kepada siapapun yang sudah diwasiati untuk mengurus anak tersebut, wajib kepada mereka semua untuk memerintah anaknya atau untuk memerintah anak kecil tersebut untuk memerintah sholat tatkala itu si anak sudah usia 7 tahun atau sudah sempurna usia 7 tahun. Ya. Sekalipun sholatnya itu sholat qodho. Jadi ketika itu si anak sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, dan sudah usia 7 tahun, maka itu si anak wajib diperintah untuk melaksanakan sholat. Ya. Begitu pula itu si anak wajib diperintah untuk melaksanakan semua syarat-syarat sholat. Ya. Di mana segat perintahnya atau kalimat memerintahnya si orang tuanya itu yaitu at-tahdid. Ya. Merintah yang menakut-nakuti bagi si anak. Ditakut-takuti itu si anak. Maksudnya supaya itu si anak takut meninggalkan sholat. Ya. Jadi perintahnya agak sedikit menakut-nakuti supaya si anak itu mau untuk melaksanakan sholat. Ya. Jadi itu maksud dari kalimat tersebut. Kita lanjutkan. Wa yudrabu, dan dipukul itu si anak. Dorban dengan pukulan. Ghaira mubarrihin, yang tidak melukai. Wujuban, halnya dengan pukulan yang wajib. Biman, dari orang dukiro yang sudah disebutkan itu si eman. Alaiha, karena meninggalkan sholat. Ay ala tarkiha, yakni karena meninggalkan sholat. Walau kodoan, sekalipun itu sholatnya sholat kodo. Au tarki syartin, atau meninggalkan satu syarat min syurutiha, dari syarat-syaratnya sholat. Li asyarin, karena usia 10 tahun. Ai ba'da istikmaliha, yakni setelah sempurna usia 10 tahun. Lil hadisi, karena ada hadis as-sahih, yang sahih. Murus sobya bis sholati idza balago sab'a sinina wa idza balago asyara sinina padribuhu 'alaiha. Muru, harus memerintah kamu sekalian, as-sobya, kepada anak kecil, bis sholati, dengan sholat,
idza balago, di mana telah nyampai itu si anak, sab'asinina, kepada usia 7 tahun. Wa idza balago, dan tatkala telah nyampai itu si anak, asyarasinina, kepada usia 10 tahun, padribuhu, maka pukulah itu si anak yang sudah usia 10 tahun, alaiha, karena meninggalkan sholat. Jadi maksudnya begini, wahai para santri dan santria, ya. Jadi harus dipukul, ya. Di mana pukulan ini adalah pukulan yang tidak membahayakan, yang tidak melukai si anak. Jadi si anak tersebut harus dipukul, ya, di mana anak tersebut meninggalkan sholat, sekalipun itu sholatnya adalah sholat qada. Atau pula si anak tersebut meninggalkan satu syarat dari syarat-syaratnya sholat. Ya. Kapan waktu dipukulnya itu si anak? Yaitu li asyarin ay ba'dastikmaliha. Yaitu ketika si anak itu sudah usia 10 tahun atau telah sempurna usia 10 tahun. Jadi jikalau si anak sudah usia 10 tahun, di mana anak tersebut meninggalkan sholat, maka orang tuanya, ya, itu wajib memukul si anak, ya, dengan pukulan yang tidak membahayakan. Ya. Sekali lagi, bagi orang tua, ya, baik itu ayahnya, ibunya, neneknya, kakeknya, atau siapapun yang diwasiati untuk mengurus si anak, di mana anak tersebut sudah usia 10 tahun, kemudian anak tersebut meninggalkan sholat, maka wajib bagi orang tuanya dan yang lainnya tadi yang mengurus anak tersebut wajib untuk memukul si anak tersebut yang sudah usia 10 tahun, di mana anak tersebut meninggalkan sholat. Ya. Cuma yang harus menjadi catatan, pukulannya itu, ya, pukulan yang tidak membahayakan, pukulan yang tidak melukai, sewajarnya saja, ya. Pukulan dengan tujuan untuk menakut-nakuti saja terhadap anak yang meninggalkan sholat, dengan tujuan untuk mendidik si anak supaya anak tersebut mau mengerjakan sholat. Ya. Jadi sekali lagi, wajib kepada orang tuanya atau kepada siapapun yang diwasiati untuk mengurus anak, ya, wajib memukul anak tersebut di mana anak tersebut sudah mencapai usia 10 tahun meninggalkan sholat. Ya. Jadi ketika si anak sudah usia 10 tahun meninggalkan sholat, maka bagi orang tuanya wajib memukul anak tersebut, tapi dengan pukulan yang tidak membahayakan. Begitu pula, ya, wajib kepada siapapun yang diwasiati, ya, yang diwasiati anak tersebut, ya, wajib untuk memukul si anak di mana usia 10 tahun meninggalkan sholat. Ya. Jadi orang tua itu bisa bapak, bisa ibu, bisa kakek, bisa nenek, ya, atau orang-orang yang sudah diwasiati mengurus anak. Jadi di mana anaknya setelah usia 10 tahun meninggalkan sholat, maka anak tersebut itu harus dipukul, tetapi dengan pukulan yang tidak membahayakan,
dengan tujuan untuk mendidik anak tersebut supaya si anak itu tidak meninggalkan sholat. Ya. Tidak hanya meninggalkan sholat saja, ya. Jadi termasuk anak tersebut meninggalkan satu syarat, misalkan dari syaratnya sholat, itu pun dipukul supaya anak tersebut tidak meninggalkan syarat sholat, ya. Ataupun juga anak tersebut meninggalkan kodok sholat, begitu ya, dipukul dengan tujuan jangan sampai meninggalkan kodok sholat, ya. Itu maksud dari kalimat tersebut. Dipukulnya setelah usia 10 tahun ini dikarenakan ada sebuah hadis yang sahih, ya, ada hadis yang sahih yang mengatakan murus sabiya bis salati idza balago sab'a sinina wa idza balago asyara sinina padribuhu alaiha. Muru, perintah oleh kalian semua, yes, asobia, anak kecil, bis solati, dengan solat, ida balagos sab'asidina, di mana si anak tersebut sudah mencapai usia 7 tahun. Jadi berdasarkan hadis ini silahkan kalian perintah, silahkan kalian perintah, wahai orang tuanya, wahai bapaknya, wahai ibunya, kakeknya, atau siapapun yang diwasiati anak, silahkan perintah anak kalian, ya, perintah untuk melaksanakan sholat di mana anak kalian sudah mencapai usia 7 tahun. Ya. Kemudian wa idza balago asyara sinina padribuhu alaiha, dan di mana anak tersebut sudah mencapai usia 10 tahun, kemudian si anak tersebut meninggalkan sholat, maka orang tuanya itu harus memukul si anak, ya. Jadi ketika sudah mencapai usia 10 tahun si anaknya, tapi anaknya itu meninggalkan sholat, maka bagi orang tuanya harus memukul si anaknya. Nah, itu maksud dari kalimat tersebut. Wahai anak-anakku sekalian, itu saja dulu pembahasan kita pada kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Wallahu alam bisawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.